barangkali ini salah satu poin penting yang gua rangkum dari Piala Dunia FIBA ini yang mungkin akan jadi pelajaran selanjutnya. Ya, salah satu pelajaran penting yang gue petik adalah betul bahwa basket itu adalah olahraga tim. Tapi dia nggak akan jadi olahraga tim atau tim yang baik tanpa kemampuan individu semuanya itu sangat baik. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Masih di ajang Piala Dunia FIBA 2023. Kali ini gua Idan dan Adrian. Kami ada di Mall of Asia, Manila, Filipina. Nah, pada saat gambarnya diambil, pada saat kita ngobrol ini, akan berlangsung pertandingan klasifikasi penentuan peringkat 5 sampai peringkat 8. Jadi peringkat 5 sampai 8 itu ada apa aja? Kemarin itu sebelumnya 2 hari yang lalu itu Latvia itu menang lawan Italia 87-82. Terus kemudian Lituania menang lawan Slovenia 184. Jadi peringkat 5 dan 6 itu peringkat 5 diperebutkan oleh Latvia dan Lituania. Jadi yang menang peringkat 5, yang kalah peringkat 6. 7-8 Italia lawan Slovenia, yang menang peringkat 7, yang kalah peringkat 8. Nah, partai puncaknya Piala Dunia, kalau dari hari ini berarti akan berlangsung besok insya Allah. Seperti kita tahu, Amerika Serikat akan ketemu Kanada. Ya, di final ya? Final. Oh, final. Amerika akan ketemu Kanada di final, tapi perebutan tempat ketiga dan keempat. Perebutan medali perunggu. Perebutan medali perunggu dan juara harapan 1, kalau orang Indonesia bilang dulu. Juara harapan 1 itu juara 4 kalau zaman dulu. Sekarang udah nggak ada juara harapan 1. Nah, pada semifinal itu, gue nggak tahu apakah ini mengejutkan atau tidak. Buat gue sih memang udah berharap ya. Serbia itu menang 95-86 lawan Kanada. Amerika Serikat, jagoan semua orang, termasuk kita, menang, kalah ding. Jerman menang lawan Amerika Serikat 113-111. Nah, hari ini sebenarnya kita ini kurang lebih akan merangkum ya Piala Dunia secara keseluruhan lah. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana Adrian melihat kekuatan negara-negara ini, mana yang berkesan, apa yang membuat hal-hal itu menjadi berkesan. Begitu juga gua. Adrian, gimana Adrian? Pertama kita sedih yang ada Kelvin ya. Oh iya, Kelvin. Kok Kelvin nggak bisa hadir kok Kelvin? Iya, nih Kompas harusnya kasih budget lah. Karena di band dia, di band sama Filipina dia. Oh iya, dia nggak dapet izin ke Filipina juga ya. Tapi dia propose nggak? Iya. Enggak dia kali ya. Gimana Boy? Enggak ya, pertama waktu masuk ke perempat final ini. Si itu juga nggak bareng kita, si Luis sekolah. Oh iya. Terus sekarang belagu dia sama Gasol sama Carmelo dia. Temenan sama Carmelo, sama Subert. Subert. Iya, nggak mau lagi duduk sama kita. Pertama mereka. Pas di perempat final ini gue kaget ya. Pertama ya. Perempat final ya Boy ya? Ya, pas kan kita datang perempat final ya. Iya. Kaget karena lihat permainannya tuh semakin berbeda lagi. Oke. Tim Eropa dan Amerika yang tersisa kan itu ya. Nah, apa yang beda Boy? Pertama speed. Kecepatan ya. Speed itu kenceng banget. Terus kemudian fisikal. Yang fisikal tuh mungkin belum ada keras lah. Mainnya keras gitu. Kalau diomong keras sebenarnya enggak ya Mas. Sebenarnya volley juga enggak ada yang ejek kecuali Luka sama Dillon ya. Tapi body contact-nya tinggi lah. Kontaknya itu tinggi. Yang ketiga akurasinya luar biasa. Tinggi-tinggi, bagus-bagus. Yang keempat adalah konsistensi mereka 40 menit begitu. Oke. Jadi 3 tadi, terus yang keempat tuh 40 menit mainnya gitu terus. Iya. Jadi menurut gua, jadi bisa kayak apa? Ini basket yang selevel setinggi ini 8 tim terbaik dunia itu udah kayak gitu levelnya. Gue tahun lalu kayak pernah ngomong kayak Indonesia berjarak 200 tahun dengan basket dunia. Gue jadi 300 lah. Oh, 300 ya, bukan 250 ya? 300. Karena sekali lagi kayak kemarin Serbia itu menang dengan akurasi 62% dari Kanada. Yoi. Terus kemarin 48% atau 43%. Jadi kayak 60%, 50% itu udah akurasi yang standar di level ini. Yeah. Kita belum
ini kenapa gue merasa ini spesial karena ini beda kayak NBA ya, nggak ada 3 second defense. Jadi semuanya bisa nurut dan tetap tinggi sekali. Dan kita yang di Indonesia itu overall aja kenapa kita pakai patokannya IBL ya, liga ya, itu cuma 42% gitu. Yang paling tinggi itu itu average semuanya, average semuanya 42%. Saat ini sekarang 50% aja you cannot win the game with 50% shooting gitu. Jadi kita ketinggalan jauh sekali dan ini gua nggak tahu ya, mesti kita harus belajar dari mereka. Maksudnya ini gimana cara bikin superhuman ini ya. Maksudnya ini super banget menurut gua. Kayak kemarin gua bilang langsung ke Kang Idan, Luka Doncic yang kita lihat di TV selama ini sama yang kita lihat di langsung totally different. Setelah lihat langsung berbeda ya. Dan cepet banget ternyata. Maksudnya kita kayak ngeliat kayak alah lambat nih, gemuk nih katanya ngomong gitu. Ternyata gila cepet banget gerakannya. Dan kalau dari Kang Idan ada aja nyelip-nyelipnya tuh ya, nggak bisa di stop gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang waktu ya licin, lihat, keras dan lihat. Iya, jadi kayak waktu ditabrak tuh juga nggak goyang, nggak apa. Dia teriak itu ya udah part of the selling aja gitu. Jadi luar biasa sih, ini pengalaman yang luar biasa juga buat gue. Tadi ada yang menarik dari kata-katanya Adrian tuh tentang konsisten selama 40 menit. Konsisten 40 menit itu kalau gue terjemahkan setidaknya 2 game semifinal dan beberapa game di perempat final itu adalah bagaimana salah satu tim ketika dia mulai unggul di kuarter 2 akhir, terus kuarter 3 awal, walaupun keunggulannya itu hanya di kisaran 1 digit ya, 9 poin, 8 poin, bahkan cuma 5 poin, bahkan mendekat sama 3 poin. Konsistensi itu membuat beberapa tim itu tidak bisa disalip. Jadi nggak kayak yang nyalip gitu terus naik turun. Grafiknya tuh kayak gitu aja. Kalau di FIBA tuh di live stats tuh ada grafiknya deket banget. Jadi tapi nggak pernah motong. Betul, kayak Amerika Serikat nih. Kayaknya bisa ngejar nih. Enggak gitu. Skor dibalas, skor balas. Begitu juga Serbia waktu lawan Kanada. Kanada kelihatannya mulai skor, ada momen dia kejar 5-0, 7-0, tapi sudah sampai situ balik lagi Serbia, selalu begitu. Entah, itu balik lagi tadi. Akurasi yang tinggi itu bukan sekadar akurasi. Ketika Adrian membandingkan, di liga kita di IBL akurasi rata-rata 42%. Bukan hanya itu sebenarnya, tapi bagaimana 60% akurasi yang di Piala Dunia ini 50-60% itu dihasilkan dari game dengan intensitas tekanan yang sangat tinggi. Itu sih luar biasa ya. Satu hal lagi yang sama setelah lu ngomong, sebelumnya gue juga mikirnya sama. Tapi waktu lu ngomong ke gue, bagaimana bola itu dribblenya tuh lambat banget. Itu waktu deduk itu lama banget. Dan gue udah ngerasain itu di Jakarta sebenarnya. Kayak kok ini nggak carry the ball ya gitu. Tapi ternyata emang kayak waktu kita lihat langsung di lapangan, emang kayak gitu ya. Mereka tuh bisa memanipulasi itu seolah jadi kayak gitu jadinya gitu. Terus kemudian juga yang gue lihat ya, yang sangat minim terlihat di Piala Dunia kepanikan. Hampir tidak ada kepanikan. Jadi ketika dia mainnya kan cepet banget kan, dia menguasai bola, entah dia dribble kemudian bolanya mati. Ketika dia sudah terlanjur mau ke sana, itu ternyata ditutup misalnya. Dia mau shoot, ada yang blok, ada yang kontes, dan dia nggak mungkin maksa. Itu kerasa bagaimana dia masih bisa mikir. Mana masih mikir gitu, entah dia mau ke sana, di corner, di wing atau di top. Gitu. Dan dia tahu harus kemana. Jadi misalnya dia ke sana, ada yang jaga juga, dia masih bisa ke sana, plak gitu. Dua-duanya dijaga, dia lempar ke badan lawannya gitu. Entah apapun. Jadi it's luar biasa sih menyaksikan game-game di level tinggi gitu. Ini like this athlete superhuman gitu kayak. Wah, maksudnya jangankan kita ngomong yang kelas atas seperti Luka Doncic, Shai Alexander yang kita semua tahu, terlepas dari dia main di NBA atau enggak ya. Kalau kita tahu bahwa mereka ini udah sangat-sangat beda levelnya. Di pemain-pemain yang lainnya, mungkin pemain ke-9 mereka, 10 mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Ini kayak kemarin Lituania bisa main cuma pakai rotasi 9 pemain, 6 pemain double digit point, terus mau ngapain lagi gitu? Semuanya bisa skor, semuanya bisa apa. Dan menurut gua sampai kita bahasnya, kita bawa ke IBL mungkin MVP gitu. Kalau main kayak gitu. Iya, jadi kayak itu kehebatan masing-masing negara ini ya. Maksudnya gua Eropa utamanya
Tapi mungkin ini benar. Ini waktu itu gue ngomong sama pelatih Australia, Nick Donner ya. Ya, ngomong, mungkin Indonesia kesulitannya udah terlalu besar ke negaranya. Terlalu besar, terlalu banyak. Ini bisa jadi jangan-jangan justru itu kesulitannya gitu. Kenapa? Karena negara-negara kayak Latvia sama Lithuania kalau digabung tuh bahkan nggak nyampe 5 juta penduduk gitu. Jangan-jangan ini lebih mudah untuk dikembangkan. Jangan-jangan. Tapi ya nggak tahu juga ya. Kita kan buktinya juga misalnya satu daerah juga nggak ada yang pemain yang menonjol sampai kemana-mana kan gitu. Tapi ini luar biasa. Kalau itu sih di sisi lain gue juga nggak begitu setuju sama Mick Downer ya. Amerika juga besar. Iya dia cuma jangan-jangan. Jangan. Tapi gue rasa masalah balik lagi ilmu sih emang. Ilmunya nggak nyampe. Kita belum nyampe ilmunya. Kalau masalah populasi sih Cina ya gede, Rusia ya gede gitu. Sebakal. Terus Amerika Serikat ya gede dan bisa menemukan gitu. Kanada juga gede gitu. Ini soalnya kayak bener-bener beda banget ya. Beda banget ya. Gue soalnya kayak kadang-kadang gue ngerasa at some point tuh ini jangan-jangan ada yang cedera, ada yang benar-benar biru-biru gitu loh badannya habis game tuh. Soalnya udah Ya, itu sih makanya kita bilang, kalau gue selalu bilang sama Adrian, ini tuh kayak main tinju tapi ada bolanya. Yang penting ada bola. Jadi memang kekuatan fisik atau fisikalitasnya luar biasa. Jadi dan itu tuh kita harus pahami juga itu tuh hasil bentukan. Bukan kayak ini ada nih pemain gini, enggak gitu. Itu hasil bentukan. Karena memang yang di sini nih di ruangan media nih teman-teman kita dari negara-negara asing yang gombror gitu, yang gendut-gendut ya banyak gitu. Suruh mainnya nggak bisa gitu. Tapi itu tuh hasil bentukan semua di situ. Bukan jadi ujuk-ujuk dia nemu lagi potong apa namanya lagi kayu bakar gitu ya, lagi kayu bakar. Jadi nelayan basket gitu, bisa ya gitu. Enggak dong. Cuma karena gede tinggi ya nggak gitu. Jadi memang hasil bentukannya. Pertanyaan adalah bagaimana membentuk itu gitu. Dan balik lagi seperti Adrian bilang tadi, yang luar biasa dari di sini tuh merata. Jadi semua pemain tuh mampu melakukan bawa bola, melantun bola dengan sama baiknya. Ketika misalnya nih, Jerman matiin Schroeder gitu. Beberapa kali ada upaya untuk matiin Schroeder, tapi ada mau dulu gitu yang sama baiknya. Mau dulu diganti, ada yang lain juga sama, bahkan sekelas Tiemann, terus kemudian Theis gitu bisa bawa bola dengan sangat baik gitu. Bisa bawa bola dengan sangat baik gitu. Kemudian cuman memang ya udah lu mending pindah aja posisinya, gantian ke bolanya. Banyak hal sih sebenarnya. Cuman juga yang ini aja, lu apalagi yang misalnya habis kemasukan poin nih. Tuh lu tuh nggak mikir kemasukan tuh nggak? Langsung aja offense lagi gitu. Dan offense lagi tuh kemarin bisa dilihat kalau di pertandingan Amrik lawan Jerman. Austin Reeves tuh habis dari inbound, dapat bola inbound sampai ke 3 point lawan cuma 2 detik. 2 detik. Terus dia karena di stop ball, fast break-nya gagal, dia set play, masih punya 22 detik untuk set play. Nah, kemampuan untuk berlari 2 detik itu dengan dribble bawa bola dan dijaga lawan is not easy. First. Yang kedua adalah menyadari kalau peluangnya sudah tidak ada, tidak memaksa, jadi set play lagi. Itu juga berbeda lagi hal yang kita bahas gitu. Jadi ini memang ya pertunjukan sih menurut gua ini show yang luar biasa sih dari semua pemain, semua 8 tim ini. Ya menurut gua so far ya the best 8 team ya di turnamen ini, terlepas dari beberapa tim yang gugur, Australia, Spanyol, Prancis, tapi ini luar biasa. Gua sama seperti unggahan kita di Instagram Main Basket hari ini. Kalau kalian lihat ada di situ kita unggah Dennis Schroeder ngelewatin Austin Reeves sama siapa satu lagi di belakang Anthony Edwards atau Jaren Jackson. Salah satunya lah. Tapi gue ingat momen itu. Pada saat momen itu gue lihat anjir gimana caranya tuh. Cerak tiba-tiba masuk gitu Schroedernya. Dan kemudian diabadikan oleh fotografernya FIBA dengan sangat baik yang kemudian kami unggah itu. Yaitu dia tadi keistimewaan itu anjir nih gimana ngelatihnya gitu. Cara ngebentuk pemain untuk jadi seperti itu. Kan itu perpaduannya banyak banget ya Kang ya. Maksudnya dalam sekian detik dia loncat, dia harus mikir, ada 2 orang yang coming di depan dia. Dia harus mikir up and under dan dia harus jaga badannya untuk up and under itu. Itu kayak udah sinkronisasinya ya jelas butuh tahunan lah. Not outcome like hari ini belajar besok bisa kan, nggak mungkin gitu. Terus buat gue juga ini ya 3 point ini rilisnya. 3 poinnya gue sampai kayak 3 poinnya 40-50% ya. Iya rata-rata segitu sih. Kalau kita lihat 75% individu ya. Kalau besok Serbia Jerman itu rata-ratanya 38,8 sama 38,7. Jadi hampir sama persentasenya. Jadi
Dan paling jelek sepanjang turnamen itu 19 Angola. Jauh banget. Yang lebih banyak yang di bawah 30, lebih banyak yang di bawah 33% daripada 33% ke atas. Jadi ini yang 33% itu 1/3 ya. Jadi ini juga udah nunjukin semuanya juga berkembang ke arah situ. Akurasi juga semakin mematikan dan waduh. Ya kita nonton sendiri, kalian yang nonton di Jakarta juga Latvia kan kayak apa ya, Davis Bergkamp tuh di sini nembaknya dari logo gitu. Gue kalau ngomongin Latvia ada hal lain yang juga gue lihat, mungkin kebetulan gue lihat dari Latvia gitu adalah bagaimana mereka kerja sama tim. Weak side, strong side, semuanya gerak. Gue nggak tahu ya, gue lihat beberapa klub memang beberapa negara gitu juga melakukan itu. Tapi yang cukup konsisten misalnya nih di strong side gitu. Mereka screen, terus ada yang lepas, kemudian roll dan lain-lain. Tapi itu juga dilakukan di weak side. Itu membuat, dan yang di bagian strong side, itu tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di weak side. Jadi dia udah tahu pasti kesana aja kan gitu. Dan juga si anjing gitu. Maksudnya yang di weak side main screen sendiri tanpa bola, yang di strong side begitu. Jadi begitu dia roll cuma jadi decoy doang. Jadi dia ini nge-roll gitu. Padahal yang bolanya pasti akan ke yang arah screen, yang di weak side gitu. Anjir, makanya banyak sekali, gue tau berapa banyak gitu, tapi kerap kali kita lihat bagaimana bola itu kemudian tiba-tiba pindah ke sisi seberang dan kosong 3 poinnya gitu. Anjir, dalam hati gue paling sering lihat itu di Latvia. Gue nggak lihat di sekali 2 kali di Serbia dan Lituania ya. Serbia Lituania juga menurut gue Serbia nih yang juga apa ya, pas kita lihat mereka kalah dari Italia waktu itu, kalah 1 kali dia lawan Italia. Terus habis itu perempat final kan, terus berubah gitu kayak di akhir round 1 ya, round 2. Kayak apa ya? Defense-nya bener-bener edan bisa marah, bener-bener kalau gue sering banget ngomongnya anjir marah nih pemain-pemain. Kayak defense-nya tuh help coveringnya bagus, terus kemudian selalu berusaha meminimalisir mismatch. Jadi ada aja caranya itu, dan itu sekali lagi ini level berbeda lagi. Di sisi lain yang perlu kita omongin adalah level pelatihnya. Gimana para pelatih ini tuh apa ya, udah bener-bener adu strategi beneran gitu. Nggak ada yang itu menurut gue level udah paling tinggi sih, maksudnya. Akhirnya ini kayak main catur antar pelatih aja gitu. Jadi pelatihnya gimana? Begitu tim A ganti pemain ini, si pemain ini masuk, dan itu udah langsung mengubah mainnya. Tiba-tiba kayak kemarin Kanada main small ball, Serbianya nggak mau, Serbia tetap main 2 big man, terus main ini kayak mereka punya karakter sendiri-sendiri, dan mereka coba maksa itu ke lawannya, dan ya buktinya masing-masing ya memang berhasil gitu, dan kayak apa ya, kayak dan satu hal yang buat gue amazed tuh, gue nanya ke Nate Bjorkgren Kanada, gue nanya ke Coach Gibby, asisten pelatih Kanada, nanya Coach Gibby di asisten pelatih Lituania gitu. Kemudian pelatih kemarin gue ngobrol sama siapa lagi ya, mereka tuh bisa Luka Bangki gitu ya, mereka tuh bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan di lapangan gitu. Itu yang gue keren, kayak Coach Gibby kalau dia ke kanan dia bakal ngapain, makanya kita arahin ke kiri, kenapa, supaya dia capek lah apalah itu. Dan itu tidak terprogram untuk mereka saja, pemainnya pun bisa menjelaskan itu kepada media gitu. Jadi kayak ya kita emang ngarahin dia untuk gini, kita emang double team dia di sini, kalau dia udah masuk ke sini kita bakal gini gitu. Jadi coverage itu udah resep lah ke kepala mereka. Gini Boy, gue melihat di level perempat final, gue mulai melihat itu negara-negara yang lolos di perempat final tuh sudah mulai adu kecerdasan pelatih. Sebelum itu yang tidak lolos perempat final, bagi gue mereka masih punya masalah sama pemainnya. Masih punya masalah sama pemainnya. Bahkan sekelas Prancis maupun Spanyol. Jadi anjir ini nggak, pemainnya chemistry-nya kurang atau apalah macem-macem gitu. Si pemainnya masih kurang sip dan lain-lain gitu. Pemainnya kok kayaknya setengah hati. Itu masih ada masalah itu yang nggak lolos ke perempat final. Yang lolos perempat final itu beneran udah siap mati dan sudah tahu harus ngapain. Dan ujungnya tuh memang pintar-pintaran pelatih. Oh ini kesini, ini kesitu gitu. Kapan time out? Betul. Menurut gua kemarin lu bilang, yang lu bilang Steve Kerr nggak ngambil time out, gua juga ini kok ngambil time out ya? USA harusnya masih bisa menang. Cuma ketinggalan 2 poin, beberapa detik. No time out, terus early foul, nggak ada foul dari dia. Karena pada waktu itu
saat jarak 2 poin selisihnya, dia tuh tim foul-nya baru 2. Jadi emang harusnya dia lakuin 2 foul cepet, tapi tetap nggak dilakuin sama dia. Jadi emang apa ya, kita nggak, kemarin juga nggak sempat nanya ke Steve Kerr ya, tapi juga nggak ada pertanyaan tentang itu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang diharapkan dia dari play itu gitu. Ada satu hal lagi sih sebenarnya, mungkin gue barangkali ini salah satu poin penting yang gue rangkum dari Piala Dunia FIBA ini yang mungkin akan jadi pelajaran selanjutnya. Ya salah satu pelajaran penting yang gue petik adalah betul bahwa basket itu adalah olahraga tim. Tapi dia nggak akan jadi olahraga tim atau tim yang baik tanpa kemampuan individu semuanya itu sangat baik. Jadi lu bilang misalnya nih, oh dia cuma bergantung sama Luka Doncic, atau misalnya dia satu pemain hanya yang lampau-lampau misalnya Michael Jordan doang sama Scottie Pippen. Enggak. Pada dasarnya kalau kita lihat lebih seksama, semuanya itu sebenarnya bekerja sama. Kerjasama dan punya kemampuan pada level yang kurang lebih sudah di atas itu gitu. Jadi lu bilang, oh ini olahraga tim nggak bisa sendiri. Ketika lu bilang ini olahraga tim, betul. Tapi juga harus dipahami bahwa olahraga timnya itu didukung oleh kemampuan individu yang luar biasa. Tanpa itu, bullshit juga lu bilang, ini olahraga tim nggak bisa ngadil. Enggak. Ada hal-hal pemahaman itu yang harus kita cermati. Buat gue itu salah satu poin penting sih. Kayak ada yang ngomong kayak, wah Slovenia kalah karena Doncic mulu gitu, nyerang gitu. But kalau emang ini yang sudah dilatih, ya mau gimana lagi. Dan semuanya 4 pemain itu punya potensi yang sama-sama berbahaya dengan Doncic. Tapi Doncic yang nyalurin itu. Betul. Menurut gua kekurangannya Doncic cuma leadershipnya aja. Menurut gua. Karena jadi. Dia terlalu banyak protes, terlalu banyak ini kurang oke lah vibe-nya menurut gua. Menurut gua di lapangan. Kalau dia misalnya lebih tenang, tapi karena apa ya? Karena dia juga masih muda ya gitu ya. Jadi 2017 dia juara Eurobasket, ada Goran Dragic di situ. Dia pasti diem lah, nggak mungkin bacot gitu kan. Nah sekarang tuh nggak ada yang bisa nenangin dia gitu. Kalau misalnya ada apa-apa. Jadi ya masalah di leadership aja. Untuk play-nya mau Doncic shooting 20 kali, 26 kali ya emang itu yang mau dilakukan oleh Slovenia ya nggak apa-apa. Tapi kalau lihat aja mereka juara Eurobasket, juara di Olimpik sampai ke semifinal, di sini sampai sini, itu ya karena permainan itu gitu loh. Jadi harus dipahami juga yang lainnya ya emang perannya di situ. Gitu. Dan di satu sisi juga pada levelnya Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, terus khususnya 2 itu sih ya, beberapa bahkan cuma 2 itu yang gue rasa ya. Bahkan pemain Amerika Serikat pun gue nggak melihat ada yang semenonjol 2 itu. Tidak sedominan itu. Emang nggak bisa diberhentiin. Cuman ada satu cara untuk berhentikan 2 pemain itu, ilegal, secara ilegal, foul. Jadi makanya gue beberapa kali kalau misalnya, makanya waktu pas Slovenia kalah lawan Latvia ya, sebelum Latvia. Slovenia kalahnya sama ini Lituania ya. Ketika dia kalah, ya memang agak nggak mungkin gitu. Kok dia bisa dihentikan gitu tanpa bukan itu menurut gua itu foul gitu. Banyak foul yang tidak ditiup. Oh, Kanada itu. Kanada itu foul gitu, tapi nggak ditiup sama wasit. Jadi setuju sama Luka ya? Setuju banget. Karena gini juga. Nih, kok kadang-kadang gue begini, Boy. Kadang-kadang kita nonton, gue nggak tahu ya, mungkin gue aja, mungkin juga teman-teman gitu. Kadang-kadang kita tuh kan mencoba menjadi wasit. Kita nonton nih, dan somehow kadang-kadang pas sama wasit. Misalnya gini, misalnya Dillon Brooks nih drive, begitu gue bilang foul, sama bunyi gitu. Entah dia duluan, foul gitu. Nah, dan itu gue nggak tahu apakah itu kebetulan atau enggak gitu. Tapi ketika itu terjadi sama Luka, foul. Enggak tuh. Terus kenapa yang di sini gue bilang foul, dia juga tiup foul gitu? Apa yang bedanya gitu? Kadang-kadang itu sebenarnya kenapa bukan kita sok tahu atau apa, karena you can feel it. Kalau kata pemain-pemain yang dulunya main nama LeBron, dulunya musuhnya LeBron terus akhirnya main nama LeBron, itu yang dirasain kan? Iya, nah itu dia. Anjir kok dia nggak pernah di-call ya? Pernah di-call gitu, padahal ya sama aja disikat juga gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu lah. Jadi kalau one on one tuh sebenarnya kata Coach Gibi lah, it's impossible to stop Luka. Semua ngomong gitu. Kanada pun ngomong gitu. Coach Nip ngomong it's impossible to stop him one by one. Nggak ada gitu. Udah mungkin sama. Nggak mungkin juga stop Shai one on one gitu. Yang dilakuin sama Serbia dan Kanada, Lituania saat ngentiin Doncic adalah menggunakan adjustment lain seperti double team. Kemudian yang pertama jelas semuanya being physical, lebih keras ke pemain-pemain itu. Kalau dari Serbia kemarin ngantiin Shai, gue lihat adalah early offense-nya selalu ditutup. Jadi
Baru mau dijemput dari awal banget itu. Baru mau gue bilang. Somehow kemarin Kanada, Serbia, Shea mati sama Serbia gitu. Iya, jadi tutup dari awal gitu, cuma 8 attempt itu tuh. Attempt paling kecil dia. Jadi caranya adalah untuk mengenai pemain dominan itu adalah pilihannya ya jangan sampai dia megang bola. Dan itu susah banget tuh. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita bahas ya. I mean like beberapa hal yang kelihatan gitu. Misalnya gini, bagaimana para pemain itu juga ketika defense. Jadi beberapa pemain Eropa tuh dia tahu kecenderungan pemain misalnya untuk fake kanan, lalu kemudian dia crossover ke kiri gitu misalnya. Jadi ada satu dua momen gue lihat waktu itu yang potong tuh Serbia atau Slovenia gitu. Jadi pemain Serbia, Kanada dia nge-fake ke kanan, langsung dipotong gitu. Jadi belum sempat dia cross ke kiri udah di steal bolanya dan bersih boy. Anjir dia tahu dong bakal di sana gitu. Jadi kayak tendensi pemain tuh udah diapalin juga sama mereka. Antara tendensi atau dia emang udah baca kungfunya boy. Iya itu maksudnya. Maksudnya dia udah tahu tendensi pemain tuh mau kemana. Tendensinya udah kemana dia udah tahu. Ini baru gerak. Anjing kata gua. Jadi pas dia mau ke sana dia si pemain yang bawa bola pun langsung tahu anjing hilang bola gua gitu. Sebelum dia mau nyampe sana dia sudah tidak bisa mengendalikan untuk tarik lagi nggak bisa. Kayak lu loncat gitu. Lu loncat nggak mungkin mundur kalau udah di atas udara gitu. Nah kayak gitu. Itu maksud kami di main basket. Bagaimana basket ini ilmunya banyak sekali dan kita harus menguasai itu banyak sekali detail itu sebelum kita ngomong hal yang kalau bagi gue pribadi terakhir tuh baru kita ngomongin size apa segala gitu. Karena itu kan ngikut ujung-ujungnya gitu. If you know the knowledge. Gitu boy. Basically sebenarnya gini, basket ini dinamis ya, terus bergerak sama seperti ngomong gitu. Sama seperti halal dunia inilah, semua terus bergerak. Kalian boleh punya ideologi lah, misalnya ya kayak gitu, misalnya pemain gua semuanya kayak yang ada di situs Perbasi waktu itu tuh minimal 190 cm untuk ikut seleksi gitu, ya boleh aja. Tapi silakan 190 cm lu, gua lawan 180 dari Lituania semuanya, guard semua. Kalau bisa menang ya silakan. Kenapa? Karena skillnya nggak ada. Gitu. Ya kita tuh nggak punya untuk hal itu gitu. Jadi di sini semua bergerak. Gitu. Sekarang Jonas Valanciunas 3 point juga ngambil. Dulunya big man paling kuat di Eropa gitu. Tapi dia sadar deh, gue nggak bisa survive cuma gini doang. Mike Toby gitu. Meskipun 3 pointnya kayak begini di atas bola nih, ya, dia harus bisa 3 point. Gitu. Semuanya harus bisa melakukan hal yang dulunya kita anggap lu nggak seharusnya ngelakuin itu. Semuanya sekarang harus bisa melakukan. Kecuali lu mungkin sudah puas kayak Rudy Gobert ya. Rudy Gobert itu mungkin udah puas selesai lah itu $40 juta setahun ya udahlah. Udah terlanjur tanda tangan kontrak dulu bingung juga gitu. Udah selesai orang kontrak. Post play nggak bisa, dribble nggak bisa, nembak jauh nggak bisa. 1 poin waktu lawan satu attempt cuma lawan Latvia gitu. Jadi ya kalau mau puas silahkan, tapi ya nggak bakal kemana-mana gitu. Dan itu ya sekarang permasalahan yang dihadapi oleh tim-tim dengan pemain yang one dimensional. Sama aja kayak di Spanyol, Willy Hernan Gomez gitu. Kan one dimensional player tuh, nggak bisa 3 point, nggak bisa bawa bola, ya udah berhenti di situ. Tapi sekarang lihat semua ini, semua tim ini sekarang semua pemainnya versatile. Amazingly yang masuk semifinal nih khususnya, dan yang nggak lolos pun ya kayak macam Latvia, Slovenia dan Lituania gitu. Buat gua luar biasa kemampuan apa ya? Bukan big name, they're not big names, bukan nama-nama besar gitu. Mungkin kecuali lu emang intensif banget ngikutin basket Eropa, basket nasional. Dan Eropa ini maksudnya gini, bukan Euroleague ya? Iya. Ada pemain yang mainnya di liga lokal gitu ya, kayak Iago misalnya. Iago tuh di Liga Jerman, tapi ya Liga Jermannya nggak masuk ke situ gitu. Jadi lu nggak gimana taunya kalau lu nonton Euroleague, lu harus nonton Liga Jermannya. Jadi ya kalau kalian ngikutin itu sih, ya kita hormat sih ya, maksudnya keren gitu. Tapi kita emang tidak banyak tahu lah pemain-pemain yang ini ya, tapi setelah lihat di sini dengan lihat 1 game saja, 1 game aja menurut gue sudah sangat menggambarkan gimana mereka sih. Gue sih amazing lihat, gue amazed lihat bagaimana meratanya kemampuan khususnya. Kalau yang Amerika Serikat dan Kanada sih, udahlah kita sudah nonton. Bahkan sejujurnya gue sama Adrian, semoga bukan Kanada dan Amerika Serikat yang ketemu di final gitu, karena ya apa bedanya sama nonton NBA pada dasarnya, gue bilang itu apa bedanya nonton sama NBA, karena sangat mengutamakan kemampuan individu pemain, isolasi dan lain-lain gitu. Sementara harapannya gue tadi Serbia lawan Amerika Serikat, ternyata Jerman keren juga. Ya keren juga. Unbeaten lagi. Unbeaten, nol kekalahan. Ya, sekarang bahas itu deh sebelum menutup. Oh iya. Jadi final gimana? Sejujurnya sih
Nggak peduli ya? Maksudnya nggak peduli siapa yang menang, gue menikmati, pengen seneng gitu, pengen seneng. Karena dua-duanya akan jadi sejarah buat mereka, terus dua-duanya juga buat gue puncak dari permainan kolektif yang sangat baik yang didukung oleh kemampuan-kemampuan individu yang juga luar biasa tanpa bumbu marketing terhadap para pemainnya. Maksudnya bukan bumbu marketing ya, tapi emang popularitas gitu. Most of the players are not really well known gitu, nggak begitu populer. Satu dua ya ketahuan lah, Bogdan ketahuan, gitu. Ada Schroeder, ada Wagner. Ya Jerman barangkali lebih populer ya dibanding. Iya, Serbia bang harus ikutin lah. Iya. Soalnya yang utama-utama kayak Vasilij Micic, terus Jokic, Majanovic juga nggak ada. Majanovic, Avramovic hari ini. Kemarin, Alex Avramovic tuh, ya ternyata juga, gue kira pas waktu gue lihat umurnya kelahiran 94 juga, udah lama juga berkecimpung gitu, tapi ya baru, maksudnya dapat panggungnya ya di sini gitu. Ya, I'm gonna enjoy, kita akan nikmatin ini dengan santai. Mana yang menang? Ini dua tim yang luar biasa sih. Dua tim yang luar biasa. Ini beneran pada satu titik kemampuan setiap individunya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti yang gue bilang di awal. Dan seperti kata Coach Luka Bangki katanya, kayaknya semuanya udah otonomis saja, udah jalan sendiri. Udah jalan, betul sekali itu. Jadi kayak udah jalan, tapi juga kesannya otonomis, padahal sebenarnya sudah diprogram di awal oleh arsiteknya. Arsiteknya adalah para pelatihnya itu. Si siapa namanya kalau Jerman, si Herbert. Ya susah tuh. Ya itulah. Sama Pak Petislav Pesic. Ini dua pelatih juga yang udah kawakan, jadi ya sama-sama well deserved lah dua-duanya. Ya udah sama sih, hampir semua media di sini sih ngomongnya gitu. Gue berharap bisa memahami basket lebih dalam lagi, bisa lebih tahu lagi tentang basket, karena gua rasa ini game yang sangat indah. Pada satu titik ada beberapa komentar yang gue baca di FIBA gitu, tulisannya FIBA sendiri yang ngomong juga asisten pelatih, bahkan pelatih dunia gitu. Dia bilang, if you watch Serbia, kalau lu lihat Serbia itu adalah siapa nama pelatihnya? Pesic. Itu adalah Pesic banget gitu. Nah kan gue nggak tahu Pesic banget tuh kayak apa gitu. Sampai pelatih-pelatih yang lain tuh pada tahu ini bukan Serbia, ini Pesic gitu. Jadi gue nggak tahu, ini buat gue indahnya basket. Ini jadi saling silang sama kesukaan gue yang lain, yaitu dunia kesenian. Bagaimana pada satu titik sebuah klub diasosiasikan sebagai sebuah karya gitu. Apa namanya, sudah ada sentuhan orangnya gitu. Sudah signature-nya, ada sentuhan manusianya si Pesic itu gitu di Serbia itu gitu. Jadi orang-orang yang sudah sangat paham basket gitu, menurut gua ketika pelatihnya diganti, dia bisa lihat oh ini bukan Pesic gitu, walaupun misalnya pelatihnya nggak dikasih lihat. Itu basket kayak yang di gambarnya the artist and the art ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak Van Gogh gitu. Van Gogh mungkin lu nggak perlu lihat, kan Van Gogh itu salah satu seniman yang lukisannya banyak banget. Ketika lu dikasih lihat satu lukisannya Van Gogh yang nggak populer, mungkin lu akan tahu, oh ini Van Gogh nih. Taunya dari mana? Garis-garisnya, sapuan-sapuan kuasnya dan lain-lainnya, ukuran kanvasnya dan lain-lain itu. Gitu sih, Boy. Betul. Ya semua sih sepakat di sini kecuali wartawan dari Amerika sama Kanada ya yang BT kayaknya. Tim yang nggak lolos, tapi lainnya casual. Teman-teman kita dari Latvia juga kayaknya bakal enjoy final besok yang sebenarnya ya yang gua rasa kalian semua harus nonton. Ya mohon maaf kalau ternyata tayangan di Indonesia jelek ya. Dan nonton di tempat lain juga nggak apa-apa lah. Setelah kalian nontonnya, yang penting harus nonton. Kenapa? Karena hampir kita bisa pastikan sih ini menurut gua sih bakal low scoring. Menurut gua. Menurut gua, karena keduanya ini sama-sama batu gitu. Semoga aja si Jerman nggak keikut kayak Lituania nih, habis menang dari Amerika jadi santai. Karena lawan Amerika nggak ada defense. 0. Buka aja 111 poin, Eder 111-113 itu. Jerman 113 poin 40 menit ya, hampir 3 poin per menit. Itu udah edan lah. Jadi kalian bisa tonton besok finalnya. It's going to be crazy for me. Nikmati gitu, mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran gitu ya. Gua nggak tahu ini, ya kita bersyukur ya. Gua Adrian sama MK bisa lihat ini secara langsung. MK nggak bisa sih. MK nggak bisa, tapi I mean like, gue yakin at some point MK akan memahami satu hal yang barangkali tidak dipahami oleh teman-teman yang lain gitu, karena ngedit basket, mulai ngedit basket gitu, bahkan mungkin sesuatu yang tidak kita lihat gitu. In case you guys kalian belum tahu ya, MK ini videografer kita, udah tahu kalau itunya.
but he's a total gamer guys. Yoi. Ya, dia nih anak game, dia nggak punya duit aja minjem duit buat beli game gitu. Tapi dalam 1 tahun 2 tahun terakhir lah ya, dia sama main basket. Yoi. Sekarang kalau ngedit, ini tadi pick and popnya gini ya, ini pick and rollnya gini ya, ini di weak set kayak gini ya. Yoi. Dia udah tahu apa yang bakal dilakukan oleh Laurent Stephen Oy waktu dia dribble ke arah kiri, dia nggak tahu ngapain. MK udah tahu sekarang. Jadi jangan sampai yang kalian yang fans basket nggak tahu gitu loh. Ini MK ini baru 2 tahun nih basket. Itu cuma karena nonton basket ya bisa dibilang tiap hari lah ya. MK jangan-jangan udah 5.000 jam lagi jangan-jangan ya. Jadi itu maksudnya ya kalau kalian memang suka hal ini, apalagi kalian yang bekerja di bidang ini, ya keep doing this man, just work. Ya mudah-mudahan inilah gitu. Mudah-mudahan karena sebenarnya banyak banget yang pengen kita ceritain ya di podcast nanti ini. Kalau ada lagi deh. Excuse me sir. Banyak banget yang pengen kita ceritain di sini. Cuman memang ya waktu aja sih gitu yang ngebatasin. Ya mudah-mudahan nanti kita masih bisa ngelanjutin obrolan ini setelah Piala Dunia ya. Setidaknya sekali lagi lah untuk tentang barangkali kita akan rangkum gimana segala halnya di kalau yang request kita ngobrol sama pemain atau siapanya ya susah. Nggak semudah itu ya. Nanti banyak lah kita hampir bisa. Maksudnya kemarin Luis Scola kita juga keberuntungan besar lah untuk kita karena kita diajak gitu ya. Diajak ya. Tapi yang kemarin sebenarnya kita sempat hampir sama coach David Blatt ya. David Blatt juga ya. Itu mantan coach Cleveland Cavaliers, tapi karena beliau juga sekarang ada wheelchair ya di kursi roda, jadi kayaknya waktu itu nggak bisa nemuin tempat juga. Tapi David Blatt juga senang banget ketemu kita. Pengen banget dia ngobrol sama main basket, ngomongin hal-hal tentang basket tentunya gitu. Kemarin coach kita juga satu hal yang buat kita sedikit kalau gue pribadi agak terharu ya bahwa bagaimana Bapak pelatih yang utamanya dari Jakarta, Latvia, Kanada kemarin tuh nyambut kita dengan baik. Benar. Seneng lah. Ya mudah-mudahan apa yang kita rasakan di sini ya kita sangat bersyukur, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa dapatkan lebih banyak daripada apa yang kita rasakan sampai sejauh ini gitu. Sip. Oke, sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya.